eh, satu sisi kita harus melindungi pasien, identitasnya secara detail. Tetapi bagaimana dengan ada warga, tadi kata Mas Toto, warga yang juga perlu tahu karena kan ini tentang kesehatan mereka. Ya, betul. Baik, sebenarnya kalau kita membahas mengenai pasien, di dunia medis kita memang menghargai autonomi. Jadi itu memang sebuah etika kami di dunia kedokteran. Dan ketika kita menyebut nama pasien pun di saat di tempat ruang medis gitu ya, kita hanya menyampaikan 2 huruf nama dan usia. Jadi sebenarnya kalau otoritas Anda lihat memberikan konferensi pers menyebut nama secara lengkap, Anda sendiri cukup terkejut? Saya cukup terkejut karena itu merupakan hak pasien dan hak warga negara untuk dijaga kerahasiaannya. Dan menurut saya otoritas yang berhak untuk melakukan pemeriksaan atau memberikan informasi ke warga sekitar adalah Kemenkes gitu, dari bidang kesehatan. Jadi menurut saya kalau misalnya media terlalu cepat memberikan informasi tersebut malah menimbulkan efek kecemasan yang berlebih. Oke, kritik Anda terhadap pemberitaan soal isu corona apa? Ya, sebenarnya menurut saya 2 masalah utama. Yang pertama adalah edukasi dan pola komunikasi. Jadi edukasi masyarakat yang harusnya dimulai dari awal, bagaimana gejalanya, bagaimana cara pencegahannya, dan selama belum ada kasus, selama ini semua menggampangkan. Anda kan sempat nge-tweet, akhirnya nge-tweet bahwa terlalu banyak misinformasi. Apakah misinformasi itu Anda temukan di media-media arus utama? Ya, sebenarnya bila kita melihat tren yang ada, seperti misalnya panic buying, itu merupakan tanda bahwa masyarakat tidak tahu bagaimana penularan penyakitnya. Kemudian media yang menggunakan masker seperti itu, berarti media belum teredukasi bahwa sebenarnya pencegahan pencegahan tertular virus corona tidak perlu seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya yang utama adalah edukasi. Oke, dan itu yang belum dilakukan menurut Anda? Sudah dilakukan, namun memang banyak stakeholder yang harusnya bertanggung jawab di situ. Oke. Di situlah maka saya bertanggung jawab juga untuk mengedukasi masyarakat. Apa menurut Anda, tentu bukan soal proses jurnalistiknya, tapi karena ini sekali lagi menyangkut teknis medis yang sangat ini, apa yang harusnya dilakukan oleh media dalam pemberitaannya? Menurut saya yang paling utama adalah memberikan optimisme, gitu ya. Jadi media menjadi alat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kemudian memberikan informasi-informasi dengan data yang jelas bahwa sebenarnya penyakit ini tidak sehebat dengan penyakit yang sebelumnya, dan bagaimana negara lain bisa menghandle penyakit ini, contohnya seperti pada Vietnam yang 100% bisa sembuh gitu ya. Jadi ada success story yang juga harus ditampilkan. Betul. Apa terminologi teknis yang paling sering salah diberitakan oleh media? Yang menurut Anda sangat menyesatkan, terminologi teknis. Oke, mungkin ya kalimat yang digunakan gitu ya sehingga menjadi misleading untuk persepsi, dan kemudian juga adalah etika dalam menyampaikan pasien dan hal-hal yang berhubungan dengan ruang privat, menurut saya sih itu. Oke. Terakhir buat Anda semua, Mas Toto, apa otokritik Anda terhadap pemberitaan yang kita lakukan selama ini? Atau media Anda lakukan selama ini? Mesti hati-hati ya, karena salah sedikit orang akan bereaksi. Artinya apa? Kita harus tetap menjaga masyarakat itu yang sekarang memang membutuhkan kita. Ya. Salah sedikit aman, bahaya ini. Jadi kita mesti semua firm, materi yang tayang, materi yang sudah kita sampaikan kepada publik harus benar-benar bisa terjamin dan bermanfaat. Oke, Ino? Informasi yang membanjir sekarang itu memang disadari memunculkan kecemasan ya. Yang sekarang panggilan untuk media dan juga jurnalisme sebenarnya untuk mengembalikan peran mereka atau peran kami ini untuk mengembalikan informasi menjadi sumber pengetahuan, bukan sumber kecemasan. Itu aja. Dalam konteks yang corona itu clear banget sih. Kita memposisikan, seperti dikatakan dokter tadi, mengedukasi, memberikan data dan fakta dan optimisme terhadap publik. Oke. Arief? Saya kira media mesti kembali, jurnalisme masih kembali kepada fakta. Karena itulah yang menjadi dasar dan core dari jurnalisme. Fakta itu suci, dia tidak boleh diintervensi oleh opini. Dia harus diungkapkan apa adanya, meskipun kemudian dalam kasus seperti corona, dia harus berada dalam sebuah koridor etik yang jauh lebih sempit ketimbang kasus-kasus yang lebih tidak se-emergensi sekarang. Oke. Mas Haryanto? Ya, karena buat media semua tadi ngomong, saya mau bicara yang tentang para pengguna media sosial aja. Hati-hati dengan jempol Anda, tahan jempol Anda. Jangan mudah untuk segera men-sharing satu informasi yang belum terverifikasi. Ingat bahwa pasien-pasien yang kemudian terekspos dan lain-lain seperti itu adalah karena sosial media. Sehingga lalu kemudian Anda harus hati-hati, harus bijak. Saring sebelum sharing. Thank you. Mbak Eski? Saya mau kasih pengalaman berapa hari setelah pengumuman itu yang paling
sering kontak saya adalah teman-teman radio. Dan mereka bagus betul soal radio. Jadi dan sampai kemana-mana kan kalau radio juga. Nah buat teman-teman media menurut saya tetap percaya sebenarnya sama media arus utama gitu ya. Nah tolong dalam situasi seperti ini gitu, pilihlah yang paling prioritas, edukasi kepada publik gitu ya. Publik itu sudah cemas, jangan ditambah-tambah lagi oleh teman-teman media. Itu saja kalau menurut saya.